Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak, Ibu, seluruh jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita pertama-tama untuk bersyukur kehadiratnya. Alhamdulillah, hingga detik hari ini, saat ini juga kita masih diberi perpanjangan waktu untuk menikmati kehidupan dunia yang sesaat ini. Dan di tengah-tengah kesibukan urusan duniawi ini, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan wajiban, yaitu sholat duhur secara berjamaah di Masjid Raya Candi Raya ini. Mudah-mudahan seluruh jamaah sholat duhur pada siang hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk berikutnya, kultum di siang hari ini saya masih melanjutkan, yaitu materi yang telah lalu. Pada waktu itu saya menyampaikan tentang bahwa manusia itu sedikit sekali bersyukur, diberi nikmat oleh Allah, tetapi tidak mensyukurinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berjanji bahwa Allah akan mengisi neraka jahanam itu penuh dari kalangan jin dan manusia karena mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan, yaitu Quran surat Al-Kahfi ayat 54, bahwa manusia itu kebanyakan membantah, atau manusia itu paling banyak membantah. Dalam kesempatan ini di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 433 itu memaparkan tentang kisah Ali bin Abi Thalib yang membantah kepada Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan bahwa pada suatu malam Rasulullah SAW mendatangi dirinya, yaitu mendatangi Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah SAW. Beliau lalu berkata, apakah kamu berdua tidak sholat? Artinya sholat malam. Ini jadi Rasulullah itu mendatangi Ali bin Abi Thalib dengan putrinya, yaitu Fatimah, tanya, apakah kamu berdua tidak sholat? Artinya sholat malam, sholat tahajud. Nah, kemudian lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya nyawa kami di tangan Allah Azza wa Jalla, maka jika dia hendak membangunkan kami itu Ali bin Abi Thalib dengan istrinya yaitu Fatimah, maka dia akan membangunkan kami. Ali bin Abi Thalib melanjutkan perkataannya, maka Rasulullah pergilah Rasulullah SAW tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu aku, artinya Ali bin Abi Thalib, melihat Rasulullah membalikkan badan dan memukul pahanya. Itulah. Jadi
Ali bin Abi Thalib itu ketika Rasulullah tanya apakah kamu berdua tidak sholat, artinya sholat malam, kemudian Ali bin Abi Thalib menyampaikan seperti apa yang tadi saya sampaikan. Kemudian Rasulullah tanpa menjawab sepatah apapun sambil membalikkan badan, tangannya ditepukkan ke pahanya sambil Rasulullah berkata, seraya berkata, wa kanal insanu aksaru jadala. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1127, riwayat Muslim nomor 775, Nasai dalam At-Tafsir 325. Nah, jadi ini seperti itu dikatakan membantah. Bayangkan ketika Rasulullah itu hanya tanya apakah kamu berdua tidak bangun untuk sholat, Ali bin Abi Thalib mengatakan, jiwaku di tangannya dia Allah. Jika dia menghendaki aku, pasti aku dibangunkan. Karena Rasulullah melihat itu Ali bin Abi Thalib juga keponakannya dan menantunya tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Coba kalau orang sekarang nun sewulah kita, ketika kita nanya kepada anak kita, kamu tadi sudah sholat belum? Dia membantah. Bagaimana Pak perasaan kita? Kira-kira bagaimana Pak? Marah atau tidak Pak? Marah. Tapi Rasulullah tidak. Hanya itu tadi, membalikkan badan, kemudian sambil menepukkan paha mengucapkan wa kanal insanu aksaru jadala. Tetapi memang manusia itu paling banyak membantah. Lain dengan manusia sekarang, orang yang tidak percaya kepada Allah dan ayat-ayatnya banyak membantah. Padahal Allah sudah menunjukkan jelas sekali, memberikan kabar secara terinci dan juga memberikan jalan keluar supaya manusia tidak keluar dari petunjuk Al-Quran. Tetapi manusia masih membantah juga, terutama orang-orang kafir CS, yaitu orang musyrik. Contoh Pak, dalam Quran ini Surat Al-Maidah surat kelima ayat 54. Maaf, monggo dibuka kembali, monggo dengan ajeng nafsiri seperti apa, bahwa apabila kamu menetapkan suatu hukum tidak menggunakan hukumku Al-Quran maka kafir. Sekarang bagaimana hukum yang berlaku di muka bumi ini? Kemudian Allah juga menyampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 179 tentang hukum qisas, hukum balas diri. Boleh Pak pendengar dicotos oleh orang lain dengan balas jotos boleh, tapi harus sepadan, sama. Kalau jiwit ya jiwit Pak, tidak sebaliknya. Tapi kalau tidak membalas itu lebih mulia. Sekarang orang bunuh diri, orang bunuh orang lain Pak, yang dibunuh itu tidak bersalah Pak, itu tidak boleh. Hukumannya apa Pak? Hanya hukuman 15 tahun, maksimal 20 tahun. Padahal yang membunuh orang yang tidak bersalah itu nanti di akhirat dia akan diseksa oleh Allah. Walaupun sekarang hanya dihukum 15 tahun sampai 20, di sana nanti Pak masih akan dituntut oleh Allah. Dia membantah hukum Allah. Padahal kalau hukum qisas, si A membunuh si B, kemudian keluarganya tidak terima, yang membunuh harus dibunuh Pak. Dengan dibunuh itu Allah memberi ampun Pak, memberi ampun yang membunuh itu. Tapi bagaimana hukum manusia? Lebih mengedepankan hukum yang dibuat oleh manusia. Manusia itu berarti membantah ayat Allah. Padahal Allah mengatakan kalau itu dilakukan akan kamu dijamin mendapatkan ketenangan hidup di dunia ini. Betul Pak. Maka ada pasapah atau Pak orang Jawa,
utang pati, nyaur pati. Tapi karena hukum yang sudah ditentukan seperti itu, akhirnya apa Pak? Ya sudah, serahkan saja kepada yang berwenang, kan gitu toh Pak. Ini manusia paling banyak membantah, padahal kalau itu dilakukan damai tentrem Pak. Tidak ada orang berani membunuh orang lain yang tidak bersalah Pak, kecuali memang bersalah. Ngapain dia saya bunuh, paling saya nanti 15 tahun, kalau punya duit mungkin hanya beberapa bulan. Nah ini jadi bantahan Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah berbeda dengan bantahan manusia terhadap hukum-hukum Allah. Sejak dulu Pak, orang-orang kafir seperti itu banyak membantah, maka hidupnya tidak tenang. Contohlah kasus sekarang saja sudah jelas salah, kemudian membuat macam-macam supaya dia selamat, datangkan pengacara dan lain sebagainya, toh akhirnya dipecat secara tidak terhormat. Ini loh Pak, bantahan loh ini, bantah ayat Allah salah, tapi masih membantah. Ingin selamat, oke silakan, selamat dunia, nanti kamu di akhirat di sana tidak akan lepas dari jeratan hukuman Allah. Nah, oleh karena itu monggo nggih, jadi ketika dalam satu rumah tangga kita menyuruh mungkin istri atau anak ada bantahan, kita tidak usah emosi, tidak usah marah gitu. Karena Rasulullah ketika mengingatkan Ali bin Abi Thalib seperti tadi, apakah kamu belum sholat, berdua belum sholat malam? Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab seperti tadi, Rasulullah tidak marah, hanya membalikkan badan gitu. Dia nawainya kurang ajar, mungkin ngoten gitu. Tapi Rasulullah tidak. Dengan ucapan itu tadi, wa kanal insanu aksaru jadala. Ini dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 54 Pak. Kalau hadis tadi riwayat Bukhari nomor 1127. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita selalu mohon petunjuk kepada Allah. Kita ikuti aturan Allah. Kalau haram ya haram, gitu. Jangan dilanggar. Yang wajib kita lakukan, kita bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi jangan blok-blok gitu. Panjenengan laki-laki sholat di masjid wajib berjamaah gitu. Di lingkungan panjenengan ada musola, ada masjid, suara azan dimandangkan kok sholat ngomah, panjenengan bantah Rasulullah karena tidak mau berjamaah. Dengan kerja sudah tahu waktunya, ini waktu milik Allah, istirahat, kemudian sholat, itu berarti tidak bantah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ini tentang ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu banyak membantah. Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat 54. Dan tadi sabda Nabi juga disampaikan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan seluruh jamaah. Untuk selanjutnya insya Allah besok tentang manusia itu paling banyak mengeluh. Demikian kurang lebihnya saya maaf. Akhir kata nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.